Suriah, Kadin, jajaran Tanfidia, sekretaris, bendahara, para wakil, para banu, dan musliman ini, lalu Ansor, Tenabu, satu dinas mau, oh internet. Akhir dalam mulai ini, para masyayikh, para kiai, materi ke depan itu sifatnya mungkin penguatan, pembekalan yang karena panjenengan pengurus wajib menyampaikannya kepada orang lain, mohon benar-benar dikuasai, lalu dibundeli, jangan sampai ucul, jangan sampai udar, untuk disampaikan pada orang lain, minimal kepada anak, istri, keponakan, jangan sampai tidak disampaikan. Rasulullah SAW dawuh, "Nadharallahu imra'an sami'a minni maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba mukallimin aw 'alahu min sami'in." Nabi bersabda, Allah akan membuat cemerlang ceria wajah seseorang yang mendengar sabda-sabdaku, kata Nabi, lalu dia menyampaikan sabda-sabdaku itu kepada orang lain, disampaikan pada orang lain persis seperti yang saya sabdakan, tidak ditambah-tambah, tidak dirubah, tidak dikurangi, tidak ditafsir-tafsir versi dia. Kenapa perlu disampaikan persis apa adanya? Meskipun mungkin nggak paham, kata Nabi, siapa tahu sing dikandani, meskipun nggak ikut hadir langsung, malah paham daripada yang mandani yang hadir langsung. Nah, kadang kita itu menyampaikan dirubah-rubah versi kita, akhirnya hadis berubah, akhirnya hadis jadi mudallas, akhirnya hadis jadi maudhu dan yang lain-lain, karena menyampaikan apa yang dia pahami, apa yang dia tafsirkan, bukan menyampaikan apa yang dia dengar. Sekali lagi kami mohon nanti benar-benar dibundeli, lalu bisa disampaikan kepada orang lain. Bapak Ibu rahmatullah, NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, cara NU beragama, cara NU berislam, cara NU berahlus sunnah wal jamaah dengan mengikuti madhab. Dalam hal fikih yang kita banyak ikuti madhab Syafi'i, akidah madhab Asy'ari Maturidi, lalu notoati tasawuf thariqah Imam Junaid Al-Baghdadi, Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan Imam Al-Ghazali. Hadirin rahimakumullah, yang perlu kami sampaikan, kami bahas. Satu, mengapa NU berahlus sunnah wal jamaah, dan sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa NU yang dipilih madhab Syafi'i dan yang tadi? Pertama, ada perintah dari Al-Quran supaya kita menerima ajaran Rasulullah SAW secara total utuh. Jangan ada satupun hadis sahih yang ditolak, jangan ada satupun hadis sahih yang diingkari. Ditambah-tambah nggak boleh, diingkari juga nggak boleh. Mesti yang dari Nabi itu total utuh diterima. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau dibahasakan bahasa Inggris, nambah baik asaran Rasulullah SAW, makanya torek kalah kebi.
bocah Sumenep. Ini yang translate beliau. Ajaran apapun yang telah disampaikan Rasul SAW padamu, fakhudhu, maka ambil semua. Ada perintah supaya mengambil semua ajaran atakum yang Rasul sudah memberikannya kepada kita. Sahabat total seperti yang diperintah Quran. Sahabat gak pernah diskriminatif, gak pernah beda-bedakan ayat ini cocok tak terima, ayat ini gak cocok gak tak terima. Sahabat gak pernah begitu. Hadis ini aku cocok tak terima, hadis ini aku gak cocok gak tak terima. Sahabat gak pernah begitu, gak pernah begitu. Diperintah apapun gak ada jawaban lain kecuali sami'na, nggak pernah beda-bedakan. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na. Diperintah nopo mawon nggih sendika dawuh, nggih derek, nggih sendika dawuh, mesti perkara kadung sanggup ternyata di tengah jalan nggak mampu mengamalkannya, sahabat langsung ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ngapunten Gusti, kula dereng saged nglampahi. Ketidakmampuan nglampahi bukan malah mengingkari. Kadang kita itu karena situasi kondisi belum bisa mengamalkan perintah Quran atau Sunnah, bukan malah mohon maaf, tapi malah menentang perintah Quran dan Sunnah, mengkritik Quran Sunnah. Sahabat gak begitu. Diperintah nopo mawon sami'na wa ata'na. Lah tibae boten saged nglampahi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma shalli ala sayyidina. Quran tegas bahwa sifat orang mukmin diperintah apapun bertahkim kepada Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya, jawabnya mesti sami'na wa ata'na. Wa ma kana qaulal mu'minin innama kana wa ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Oh, dinamai innama kana qaulul mu'minin, maaf, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang mukmin itu ketika diajak taat Allah dan Rasulnya, nggak ada jawaban lain kecuali sami'na wa ata'na. Para rawuh, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimu fima syajara bainahum, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, fala rabbika wa rabbika, demi Tuhan, tapi ditambahi lazaidah. Kenapa? Sumpah wa rabbika, demi Tuhan, ditambah lazaidah. Lafaz itu kalau ada yang zaidah itu litakid. Sumpahnya enggak sumpah biasa demi Tuhan, enggak. Kalau boleh sumpah rantau demi Allah. Demi Allah tenang ini. Enggak demi Allah sembarangan, demi Allah tenang. Karena ditambahi zaidah, fala wa rabbika. Ojo dimaknai lah ya, dimaknai kacau. Tidak demi Tuhan, apa tidak demi Tuhan? La uqsimu bihadzal balad, maknanya aku bersumpah demi negeri Mekah. Ojo dimaknai aku tidak bersumpah. Apa? Lanya itu lazaidah, litakid. Elek maknanya estu tenang, aku iki sumpah. La uqsimu bihadzal balad. Ini sumpah fala rabbika, tenang demi Allah, mereka tidaklah beriman, la yu'minu hatta yuhaqqimu, sampai mereka bertahkim kepada Muhammad.
dijauhi nopo mawon nggih nderek. Ono perintah masna wa thulatsa wa ruba'. Wani. Wani. Tak bener. Pak ini itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Mereka tidaklah iman kecuali mereka mau manut ketentuan ini keputusannya Kanjeng dalam hal apapun yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Lalu dalam menerima sunnah Rasul, keputusan Rasul, mereka sama sekali tidak keberatan. Pelong lego, nggih, orang mukmin itu seperti ini. Nah mereka-mereka yang mengaku Islam, mengaku iman, tapi berani bersikap sekuler, yang hadis tentang ini tak terima, hadis yang begini kami tolak, padahal sama-sama sahih. Ayat Quran yang kayak begini ini kami terima, ayat Quran yang kayak begini kami nggak mau. Syariat yang ini, nah kami mau. Syariat yang kayak begini kami nggak mau. Mereka yang kayak begini tidak menerima total Quran yang nggak Quran tegas mengatakan mereka kafir. Wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka yang mengatakan sebagian kami imani, sebagian yang lain kami ingkari. Imannya separuh-separuh. Hadis Nabi yang kayak begini kami imani, hadis Nabi yang kayak begini kami nggak mau. Mereka yang cara berislamnya kayak begitu, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah orang yang nyata-nyata kafir. Dari ayat-ayat dan hadis ini, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah merumuskan definisi iman, baik di kitab Safinah, di kitab Riyadul Badi'ah, di kitab Mabadi' Fiqhiyah. Al-imanu huwa at-tasdiqu bi kulli ma jaa'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman adalah membenarkan, ngestokake, menerima, meyakini bi kulli ma. Apa bi kulli ma? Bi kulli ma sejenak. Mengimani, membenarkan, menerima semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tentu masih dengan catatan ketika hadis itu dibawa oleh orang yang tidak fasik, dibawa oleh orang yang sitoh, adil, sergap ibadah, nggak tukang maksiat, sekalipun nggak pernah gorok dan nggak lalian. Kalau cacat masuk kategori inja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Definisi iman menurut kita at-tasdiqu bi kulli. Jadi nggak boleh mengimani sebagian-sebagian, semua. Nah, dalam kerangka tahqiq zalikal makna, benar-benar ingin merealisasikan definisi iman yang kayak begini, maka kita berahlus sunnah wal jamaah. Menurut kita yang tidak ahlus sunnah wal jamaah belum 100% memenuhi kriteria definisi iman. Maaf, Mu'tazilah, mereka punya konsep mengimani dan menerima hadis asal masuk akal. Dan kalau hadis nggak masuk akal, meskipun marawahu Bukhari, meskipun marawahu Muslim, mereka nggak mau menerima, alasannya nggak masuk. Dengan punya rumus yang nggak masuk akal mereka tolak, maka mereka agak riskan, agak bahaya terhadap ayat fahudu.
terhadap ayat yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Mereka agak rawan keimanannya, entah sah apa enggak, kalau dihadapkan pada sikap sahabat sami'na wa ata'na. Kenapa? Harusnya terima semua. Tapi Mu'tazilah berani menolak kalau dianggap enggak masuk. Hadis tentang matahari menjelang kiamat, yaqtulu minal gharb, muncul dari barat tenggelam di timur, itu Bukhari Muslim. Tapi toh Mu'tazilah menolak, alasannya nggak masuk. Bahwa pagi-pagi Nabi bersama 70 pasukan untuk di ember karena airnya dikit, nggak cukup. Tangan Nabi dimasukkan ke ember, nyumber kan, akhirnya cukup untuk wudhu 70 pasukan. Itu riwayat Bukhari Muslim. Tapi Mu'tazilah menolak, alasannya nggak masuk. Mi'rajnya Nabi ditolak oleh Mu'tazilah. Isra-nya aja diterima. Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal, itu diterima karena Quran. Tapi yang cerita Mi'raj itu nggak mereka terima, alasannya nggak masuk akal. Padahal ada di Bukhari Muslim. Nah, NU Ahlussunnah Jamaah nggak mau beriman berislam kayak Mu'tazilah, karena Quran perintah fakhudhu, ambil semua. Sementara Mu'tazilah masih memberi listening catatan, ambil mas kalau masuk akal. Dan itu suudzon pada Nabi. Dikira dawuh Nabi ada yang tidak masuk akal. Mau ngaji mau sama tidak seringan malah orang ngaji. Nggak paham, ngaji Wahabi benar-benar. Ini diterangin macam HP ya. Allahumma shalli ala sayyidina. Hadirin rahimakumullah. NU juga nggak mau kayak Syiah. Syiah itu punya prinsip karena hanya mencintai Ahlul Bait. Lalu hadis yang mereka terima itu hanya hadis versi Ahlul Bait. Hadis Abu Bakar mereka tolak. Hadis Umar bin Khattab mereka tolak. Hadis riwayat Utsman dan sahabat yang lain mereka tolak. Hanya ada 1-2 sahabat yang mereka terima. Antara lain Salman Al-Farisi mereka terima, Abi Dzar Al-Ghifari mereka terima. Tapi rata-rata sahabat mereka tolak. Padahal yang diriwayatkan sahabat itu ya dawuhnya Nabi. Yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait juga dawuhnya Nabi. Sama-sama sahabat ataupun Ahlul Bait menyampaikan, meriwayatkan dawuhnya Nabi. Kenapa mereka punya prinsip menolak dawuh Nabi yang diriwayatkan sahabat? Nah, berislam kayak Syiah itu dikhawatirkan nabrak wa ma atakumur rasul, nabrak wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apapun yang disampaikan Rasul ambil semua. Tapi Syiah nggak mau mengambil yang dari sahabat. Nah, sekali lagi, Islam model Syiah tidak utuh, tidak 100% menerima ajaran Nabi. Wabil aksi minas Syiah al-Mu'tazilah, al-Khawarij. Kalau neo Khawarij al-Wahabi. Kalau Syiah menolak ajaran sahabat, menolak hadis riwayat sahabat, dan hanya menerima riwayat Ahlul Bait. Khawarij hanya menerima riwayat sahabat dan menolak, bahkan memusuhi riwayat Ahlul Bait. Yang membunuh Sayyidina Ali Khawarij, Ibnu Muljam. Pembunuh bayaran yang membunuh Sayyidina Husain dipenggal di Karbala, itu yang Khawarij. Yang meracun Sayyidina Hasan itu juga Khawarij. Mereka memusuhi Ahlul Bait dan menolak hadis riwayat Ahlul Bait. Dengan menolak hadis riwayat Ahlul Bait,
maka Khawarij tidak utuh menerima ajaran Rasul. Padahal Quran perintah fahudu, ambil semua. Nah, sementara ada sufiyah bulat, kaum tasawuf yang kelewatan batas, saking nemene wiridan beramal sampai doif jidam ya tamassaku nabi, yang maudhu pun kadang ya tamassaku nabi. Berislam model sufiyah bulat memang nggak punya prinsip menolak riwayat, tapi sembarang riwayat kau terima tanpa verifikasi yang ketat, itu akhirnya melanggar ayat in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Ada perintah dari Quran supaya mentabayyun, mengklarifikasi, mengkonfirmasi, menverifikasi, melakukan validasi atas kebenaran suatu berita. Ketika yang bawa berita itu patut dicuri. Nah, sufi bulat nggak mau begitu, pokok terima. Ini jadi menyebabkan beberapa ajaran Islam nggak kuat alias lemah. Ahlus Sunnah wal Jamaah punya komitmen jamek wa manik, jamek menerima semua riwayat asal sahih, manik kalau nggak memenuhi kriteria sahih minimal hasan, maka oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ditolak. Nah, berislam yang kayak begini ini sungguh memenuhi kriteria Islam seperti yang diperintah Quran, terima semua tapi ya verifikasi, terima semua tapi juga validasi, fatabayyan. Dan ulama yang terhadap hadis benar-benar teliti, tiktok, itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kebetulan rata-rata bermadhab Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syafi'i, Imam Muslim Syafi'i, Imam Bukhari